Kalau untuk kepentingan negara, untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Semua yang berkaitan dengan undang-undang, kalau mau dirubah, tetapi untuk kepentingan itu nggak masalah. Asal jangan untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Asal jangan untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan. Yang paling penting itu aja. Pak Jokowi. Apanya? Nanti rakyat yang melihat. Oleh sebab itu semuanya harus melihat. Pak Jokowi. Dukungan rakyat akan menjadi modal Jokowi untuk menggelontorkan sejumlah programnya. Pengamat politik Philip Spermonte melihat adanya realitas bahwa pimpinan DPR dikuasai oleh kubu koalisi Prabowo bukanlah sebuah masalah yang perlu untuk dikhawatirkan. Dalam konteks demokrasi sebetulnya tidak ada masalah. Sepanjang semua aktor politik baik yang di eksekutif yaitu nanti Pak Jokowi dan juga mungkin PDIP yang akan berkuasa maupun mereka yang di legislatif bahwa tujuannya adalah bukan untuk menghambat atau tidak mendukung Pak Jokowi memerintah selama 5 tahun, karena kita harus ingat negara ini adalah negara yang menganut sistem presidensial yang menganut prinsip fixed term bagi seorang presiden dalam konteks kita adalah 5 tahun yang itu tidak bisa dihentikan di tengah jalan secara norma politiknya. Dengan sistem presidensial yang dianut saat ini, Jokowi sebagai presiden nantinya juga bisa menolak dan membatalkan undang-undang yang disetujui oleh DPR jika memang dirasa merugikan rakyat. Tentang upaya pemakzulan terhadap Jokowi sebagai presiden juga tidaklah mudah, karena terlebih dahulu harus ada bukti pelanggaran undang-undang. Kuatnya posisi presiden dalam sistem presidensial terbukti di seluruh dunia. Sekitar 70% presiden di negara-negara dengan sistem presidensial, termasuk di Amerika Serikat, yang tidak didukung oleh mayoritas parlemen, namun mereka tetap sukses menjalankan programnya. Tim Liputan Metro TV. Presiden terpilih Joko Widodo menemui relawan saat berkampanye pemilihan presiden lalu. Dalam sambutannya, Jokowi kembali menegaskan bahwa program kerja utamanya adalah mensejahterakan rakyat kecil. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan dengan relawan dari daerah Kalipasir di pos relawan rakyat di Jakarta Pusat. Dalam diskusi ringan kali ini, Jokowi mendapat gambaran tentang potret perekonomian rakyat kecil dengan penghasilan yang sangat terbatas. Jokowi pun berjanji akan memajukan sistem ekonomi kerakyatan dan akan mempermudah bantuan modal bagi pedagang kecil. Dalam jangka waktu 3 tahun, perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh hingga 7%. Kan sudah sering saya sampaikan, target kita 3 tahunan harus di atas 7. Juga neraca defisit neraca perdagangan harus dihilangin, kecilin, hilangin. Sejumlah relawan mulai menggalang dukungan mengawal pelantikan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden. Aksi ini untuk melawan munculnya kekhawatiran publik atas upaya beberapa pihak menghambat pelantikan pada tanggal 20 Oktober mendatang. Jelang pelantikan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang, seruan untuk mengawal proses pelantikan Jokowi JK oleh sejumlah relawan terus bermunculan. Di Yogyakarta, seniman dan sejumlah warga mengingatkan anggota DPR dan MPR yang berniat mengganjal proses pelantikan dan kerja presiden. Jika wakil-wakil rakyat itu dan politisi sembunyi, politisi busuk mengganjal Jokowi, apakah kalian akan tetap diam saja? Sementara itu, Komisioner KPU yang hari ini bertemu dengan pimpinan MPR membahas persiapan pelantikan presiden mengatakan rakyat mengawasi proses pelantikan presiden yang akan berlangsung pada 20 Oktober mendatang. Sehingga jika dipermainkan, maka menurutnya rakyat akan marah. Kalau proses pengambilan sumpahnya kan di tangan MPR ya. Jadi kami hanya bagian saja gitu ya. Nah, tapi ini sesuatu yang otomatis saja, sesuatu yang bisa dipolitisir, ya. Itu akan merepotkan karena masyarakat semua pasti ini, gitu ya.
Partai koalisi pendukung Prabowo mengatakan mereka akan menghormati proses pelantikan presiden dan wakil presiden mendatang. Wakil Ketua DPR yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, berharap pelantikan akan berjalan dengan baik. Saya kira kita pasti akan duduk bersama dan yang kita pentingkan adalah kepentingan nasional. Nanti Presidium akan rapat dan saya yakin bahwa kita ini akan elegan, kita ini bermartabat, berpolitik kita juga bermartabat, semua pasti akan berjalan dengan baik. Kekhawatiran adanya upaya dari kubu pendukung Prabowo untuk menghambat proses pelantikan mungkin terjadi. Saat ini baik pimpinan DPR maupun MPR dikuasai oleh mereka. Tatip MPR juga memungkinkan pimpinan MPR memainkan agenda setting yang berujung batalnya pelantikan. Tim Liputan Metro TV. Sementara cendekiawan Muslim Buya Syafi'i Ma'arif mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir melihat dinamika politik saat ini. Buya Syafi'i optimistis pemerintahan Jokowi akan berjalan mulus karena didukung oleh mayoritas rakyat. Ya, DPR memang suasana lebih brutal ya, lebih brutal di sana. Nampak sih balas dendam. Kalau di MPR, walaupun kalah, tapi tidak apa-apa. Politik itu memang tidak boleh kaku. Ya. Kalau misalnya memang ada upaya pencegahan itu dampaknya ke... Tidak akan terjadi. Tidak usah pakai apa, tidak usah terjadi. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Oh, ini kan rakyat di belakang. Ini kalau terjadi itu sebenarnya rakyatnya akan bertindak bisa. Percaya dari saya. Tidak akan terjadi. Ini dipilih rakyat kok. 70 juta rakyat milih tidak main-main. Ya. Jadi apa pesan untuk masyarakat nih? Masyarakat supaya tenang aja. Harus lebih dewasa nih masyarakat ya. Yang paling tidak dewasa Senayan itu. Paling tidak dewasa Senayan DPR ya. Persatuan Pembangunan memang sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat saat pemilihan pimpinan MPR. Namun belum tentu masuk permanen dalam koalisi pemerintahan Jokowi JK. Menurut Wakil Sekjen P3 Syaifullah Tamliha, partainya belum menentukan pilihan meskipun sudah berkomunikasi dengan Presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pak Joko Widodo sudah menelpon Pak Surya dan Pak Adi. Kemudian juga Ibu Megawati juga sudah berkomunikasi dengan Surya dan Pak Adi. Ini kan menyangkut menu-menu. Tinggal pilihan. Apakah kami ambil Goda Solo atau Goda Jogja, ataukah kami mau soto Lamongan? Itu kan banyak pilihan. Tergantung pada selera kami ketika kami ingin makan. Posisi Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai Golkar kembali digoyang. Sejumlah politisi muda Partai Beringin menilai berdasarkan ADART Partai, bos grup Bakri itu melewati masa jabatan pada tanggal 8 Oktober kemarin. Sejumlah kader Golkar yang tergabung dalam Poros Muda Partai Golkar menegaskan kepemimpinan Abu Rizal Bakri di Golkar sudah habis pada tanggal 8 Oktober kemarin. Itu artinya saat ini masa jabatan ARB sudah tidak sah. Seruan ini mengacu pada aturan ADART Partai yang menyebut bahwa masa kepengurusan pimpinan berlangsung selama 5 tahun. Para politisi ini sebelumnya mengingatkan pengurus DPP partai agar menggelar Munas sebelum 8 Oktober. Pada kesempatan sebelumnya, Ical tetap bersikukuh Munas digelar tahun 2015 sesuai dengan rekomendasi Munas Golkar di Riau 2009 lalu. Koalisi Muda mendesak, pertama, mendesak DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Abu Rizal Bakri harus segera menyelenggarakan Munas untuk mensukseskan regenerasi kepemimpinan partai sekaligus untuk memberikan pertanggungjawaban atas seluruh kebijakan partai, terutama atas kegagalan partai dalam memenangkan pemilihan legislatif, pemilihan presiden tahun 2014, serta semua kebijakan kontroversial yang memicu konflik berkepanjangan di internal Partai Golkar. Utama pagi ini kita awali Metro Pagi dengan informasi dua kelompok warga di Jalan Raya Abu Bakar Lambogo, Makassar, Sulawesi Selatan yang bentrok. Bentrokan antar warga ini baru bisa dibubarkan saat barisan polisi tiba di lokasi. Kedua kelompok warga ini saling serang menggunakan batu, anak panah, serta senapan angin. Belum diketahui pasti jumlah korban dalam bentrokan. Salah satu wartawan yang sedang meliput terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena terkena senapan angin di bagian dada. Hingga dini hari tadi, polisi masih bersiaga di lokasi untuk mengamankan kedua kelompok warga.